Scene 1 take 1, ngelas on Museum Sandi, 3, 2, 1, action. Bertemu lagi di acara Ngelas Grupi Selasa Museum Sandi. Gantian. Ini kan sudah saya, Pak. Loh, ini tamunya spesial. Bapak sestamanya BSSN. Oh, gitu. Terus tugas saya apa, Pak? Bikin kopi dulu sana. Oh, ya udah, Pak. Selamat siang sahabat museum, kembali bertemu lagi di Ngelas Spesial. Saat ini saya ditemani oleh Sestama BSSN, Bapak Syahrul Mubarak. Kalau yang belum tahu Sestama itu kepanjangan apa, beliau adalah Sekretaris Utama Badan Siber dan Sandi Negara. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Ya. Baik, langsung saja kita akan ngobrol-ngobrol kepada Bapak Sestama pada siang hari ini, dan akan banyak hal yang akan beliau ceritakan terkait dengan Museum Sandi dan juga terkait dengan koleksi-koleksi. Karena apa? Beliau merupakan saksi sejarah dan juga pelaku sejarah langsung. Nah, ini mohon izin Bapak. Sebentar, Pak. Kopinya Masih ada iklan. masih ada, Pak. Mohon izin Bapak ya. Oke, terima Mohon maaf, kasih. Ini. Oke, langsung saja. Mungkin Pak Sestama nih barangkali bisa diceritakan Bapak. Bapak dulu menjadi mahasiswa, saat menjadi mahasiswa itu di mana, kemudian sampai saat ini berkarir yang saat ini bernama Badan Siber Sandi Negara dan menjadi salah satu pejabat di Badan Siber dan Sandi Negara. Barangkali bisa diceritakan Bapak dulu awal karirnya dari masing mahasiswa gitu ya. Oke, baik, terima kasih Mas Tio. Saya lulus SMA tahun 80 ya. Terus kemudian biasa setelah lulus kan saat itu kita mencari sekolah ya. Ya tentunya yang pertama pilihannya ya sekolah yang menjadi cita-cita awal ya. Selain itu juga biasanya cari sekolah yang kedua lah, cadangan. Jadi saya ketika habis pengumuman datang ke sekolah, saya lulusan SMA 28 Negeri 28 Jakarta ya. Ada teman yang ngajak, ini ada sekolah, ada kantornya di daerah Menteng, kalau mau ikut ini daftar silakan, yuk kita bareng-bareng gitu. Sekolah ini gratis. Saya bilang gratis ya. Ya udah langsung ke sana. Iya, di daerah Jalan Latu Harari ke sana. Jadi saya daftar itu bukan karena minat ya, tapi karena ikut-ikutan temen, karena gratis ya. Sekolahnya juga setelah saya tahu namanya Akademi Sandi Negara. Wah. Ini sekolah apa ini? Iya, jadi ikut masuk ke sana ya kecemplung gitu lah. Iya, tanpa ada cita-cita atau niat gitu. Oh iya. Nih sobat museum, beliau dari SMA favorit loh di Jakarta, SMA 28, kemudian masuk Akademi Sandi Negara. Nah, barangkali selanjutnya diceritakan Bapak, setelah lulus itu pekerjaannya apa? Apakah sempat tergambar dulu kalau wah masuk Akademi Sandi Negara nanti bekerja di bidang apa begitu, Pak? Ya, ketika daftar nggak ngerti, terus ingat saya itu puasa itu, daftar ikut seleksi terus mengalir aja. Sehingga orang yang ngajak saya itu malah nggak lulus. Ya, jadi saya lulus, kemudian langsunglah kuliah. Ketika kuliah, mau mulai kuliah disumpah dulu, sumpah apa lagi ini kan? Jadi semuanya, saya pikir teman-teman yang saya seangkatan pun sama lah kira-kira posisinya, nggak ngerti mau seperti apa nantinya. Ya, tentunya pelajaran-pelajarannya karena Akademi Sandi Negara miliknya Lembaga Sandi Negara, setelah lulus menjadi pegawai di Lembaga Sandi Negara. Sandi Negara kan identik dengan rahasia negara, ada juga artinya kode. Wah, ini pasti semua yang serba misteri begitu. Jadi ya begitu aja ngalir gitu kan. Ya, tapi lama-lama setelah kita dalami, ikut pelajaran, baru kita menyenangi. Jadi senang karena kenal gitu. Ya, itu. Sobat museum, Ya. senang karena kenal ya, itu perlu dicatat itu. Ya. Quotes dari beliau Pak Sestama BSSN ya.
Kemudian setelah lulus Iya. di mana Pak pekerjaan? Apakah Setelah lulus tahun 83 ya di wisuda, terus kemudian saya ditempatkan di Biro D, Biro Delta. Biro D itu Biro Keamanan. Biro Ya. Keamanan? Perlu kita ditempatkan. ketahui sobat museum nih, ada Biro Keamanan dulu di Lembaga Sandi Negara. Ya, saya ditempatkan di sana bekerja sampai tahun 87 penugasan ya keluar kota apa ya di seluruh Indonesia lah hampir. Nah, terus 87 baru saya diperbantukan ke Departemen Luar Negeri. Jadi tahun 87 sampai Luar negeri dong Pak. Ini sobat museum. Iya. Pak Sestama pernah bekerja di luar negeri juga. ya 87 sampai 88 baru saya dapat penempatan di KBRI Rabat Maluku di Afrika Utara. Siap Bapak. Wah, ini ngomong-ngomong cerita beliau itu cukup menarik ya, dari kuliah sampai akhirnya beliau penempatan di Rabat di Maluku ya. Kemudian sampai sekarang beliau menjadi sekretaris utama Badan Siber dan Sandi Negara. Namun perlu sobat museum ketahui bahwa beliau ini juga mempunyai prestasi dan juga mempunyai sebuah jasa yang cukup mendalam bagi Museum Sandi kalau kami rasa itu, karena beliau menjadi salah satu tokoh atau tim pendiri Museum Sandi. Nah, barangkali Bapak bisa diceritakan kepada sobat museum dulu latar belakangnya itu apa Bapak gitu kan sampai terpikir perlu mendirikan Museum Sandi gitu. Oke. Jadi saya pulang dari penempatan itu 93 saya pulang. 93 terus balik ke Lembaga Sandi Negara, saya ditempatkan di Biro A. Biro A itu Biro Pendidikan. Biro Pendidikan. Nah, kebetulan saya di Kasubag pelaksana dari Akasara. Ya, jadi saya di pejabat di situ. Nah, disitulah saya langsung mendapat tugas untuk mencari ya rute Napaktilas tahun 96. Jadi pas 50 tahun persandian. Wah, tepat sekali narasumber kali ini. Bisa diceritakan kepada sobat museum bahwa ternyata beliau memang pelaku sejarah gitu, karena pencari rute begitu Pak Napaktilas yang sampai sekarang tetap diikuti oleh mahasiswa Politeknik Cyber dan Sandi Negara dan juga masyarakat umum saat itu juga pernah merasakan Napaktilas. Ternyata beliau adalah salah satu perintisnya mencari rute begitu. Mungkin izin untuk dilanjutkan Pak ceritanya. Jadi itu kan bulan April tahun 96 ya Pak, 50 tahun emas Sandi. Saya diminta coba ada satu kegiatan yang berlatar belakang sejarah. Waktu itu perintahnya begitu. Waktu itu kebetulan ada Pak Uta Galung almarhum, mantan kepala. Dan kemudian saya diminta menelusuri. Saya baca buku sejarah, waktu itu ada buku sejarah disusun oleh Ikasara, Ikatan Alumni Sandi Negara, pelajari, kemudian saya turun ke lapangan. Jadi saya didampingi oleh Pak Sumarkijo, pelaku sejarah. Jadi saya ngajak beliau, Pak Sumarkijo, terus didampingi Ketua Senat mahasiswa Aksara waktu itu dan 2 staf lainnya. Kita cari rute dengan Pak Yatman, Pak Yantos Yatman, ya ikut juga. Beliau kalau waktu itu sebagai direktur aksaranya. Ya, singkat cerita, dapatlah rute yang sekarang diteruskan atau dijadikan rutenya Napaktilas. Ya, jadi awal Napaktilas itu tanggal sebelum 4 April, saya lupa tanggalnya, nggak salah, tanggal 3 April atau 2 April, semua peserta upacara peringatan 50 tahun persandian Republik Indonesia di Jogja, sekalian peresmian Tugu, Monumen Sanapati, sekalian menjalankan rute Napaktilas. Ya, jadi yang sekarang dijalankan itulah rutenya. Ya, jadi itu. Jadi setelah itu berlanjut langsung sampai sekarang. Berarti memang tidak salah, sore hari ini beliau pelaku sejarah langsung, dan barangkali nanti kita bisa bareng-bareng Napaktilas kembali. Boleh. Kalau masih kuat ya. Iya, Pak. Kemudian
mengenai peran saat museum dirintis begitu Bapak, barangkali juga Bapak terkait dengan sejarah tadi habis Bapak tilas nih, kemudian barangkali muncul ide atau bagaimana? Saya tidak tahu ini by design atau by accident gitu ya. Jadi saya yang ke Jogja ini kalau kaitan ke Jogja pasti saya. Gitu. Jadi di tahun 2006 saya masih bekerja di Pusdiklat saat itu. Saya membawa mahasiswa melakukan Widya Karya ya. Widya Karya itu 2006 kalau nggak salah. 2006 ya. Nah saat itu kunjungan dan kemudian kebetulan Ngarso Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono X berkenan menerima kunjungan Widya Karya. Ya memang nggak ini agak istimewa, luar biasa. Biasanya kalau PKL atau Widya Karya itu gubernur Ngarso Dalem nggak nerima itu. Nah ini saya nggak tahu ini saat itu beliau terima langsung. Nah setelah itu ada pembicaraan antara ketua atau kepala lembaga sandi negara dengan gubernur, Bapak Gubernur. Nah setelah pembicaraan itu saya dipanggil oleh kepala dikatakan Ngarso Dalem gubernur akan gitu kan menyerahkan gedung untuk meminta Lemsanat membuat museum sandi di Yogyakarta. Saya dapat perintah ya untuk mempersiapkan. Saya belum tahu apa-apa mengenai museum. Iya, nggak punya latar belakang ilmu museum, nggak pernah bermimpi untuk jadi itu. Jadi saya diminta untuk merealisasikan rencana tersebut. Ya. Tepat sekali narasumber hari ini. Hanya tadi masalah basic permusiuman kan sebelumnya belum ada Bapak. Nah ini yang cukup menarik Sobat Museum. Kira-kira bagaimana Pak dulu Bapak mendapat tugas untuk membuat museum padahal belum memiliki ini basic tentang museum. Nah barangkali bisa diceritakan Bapak gitu kan. Sekembalinya ke Jakarta setelah memimpin rombongan Widya Karya mahasiswa STSN, saya langsung membentuk tim dengan keputusan kepala. Nah timnya ini saya cari orang-orang yang pertama mau kerja ya, kemudian juga punya keterikatan, punya emosi, hubungan emosional lah dengan persandian yang kuat gitu. Setelah dibentuk, saya sendiri sebagai ketuanya, langsung saya mencari belajar dari literatur, baca-baca apa itu museum, bagaimana koleksi, apa itu storyline dan sebagainya. Dan yang kedua saya melakukan kunjungan ya untuk mendapat gambaran lah museum apa atau museum yang bagaimana yang bagus itu. Saya kunjungi dari museum yang nggak pernah dikunjungi gitulah kira-kira, museum yang mungkin kalau museum kan identik dengan kuno apa dan sebagainya, sampai ke museum yang modern. Nah yang museum modern itu museum BI ingat saya. Museum BI. Nah saya pas lihat di sana konsepnya, konsepnya harusnya museum sandi bisa lebih bagus dari sini membuat konsepnya. Nah mulailah ide itu ada. Kemudian setelah itu karena museum identik dengan sejarah koleksi, saya belajar membuka kembali sejarah persandian. Ya sejarah persandian, baca dari buku-buku yang ada, dari bukunya ya buku pahlawan nasional lah yang berkaitan dengan era saat itu. Saya baca, dan sudah baca, kemudian saya membuat storyline tadi, saya urut. Nah kemudian baru saya lakukan workshop, seminar, mengundang pakar-pakar sejarah. Ya karena pada dasarnya sejarah itu kan punya perspektif yang beda. Sejarahnya sama itu, tapi perspektifnya bisa bermacam-macam. Supaya di belakang hari tidak ada perbedaan atau polemik, maka saya lakukan workshop, undang pelaku sejarah, undang tokoh sejarah, termasuk pelaku-pelaku sejarah dari bukan dari persandian. Ya, nah itulah akhirnya kemudian muncullah satu konsep mengenai museum sandi. Ya, nah museum sandi yang seperti apa yang saya tidak mau museum itu ada satu mungkin satu ungkapan yang nggak boleh terjadi. Saya tidak ingin orang menilai museum sandi itu seperti museum yang pada umumnya gitulah ya, di orang kita kan kurang mengapresiasi sejarah orang Indonesia. Saya tidak ingin gitu. Ke museum hanya
2 kali. Yang pertama dia diajak bapaknya, orang tuanya. Yang kedua dia ngajak anaknya gitu. Dia ingin. Maka konsep Museum Sandi harus beda. Saya melihat juga museum-museum di sini yang lain kan. Akhirnya tim membuat satu konsep, jadilah konsep seperti saat ini dengan keterbatasan anggaran. Jadi saya dapat anggaran terbatas. Itu tim itu ada salah satu alumni STSN Angkatan 1 punya kemampuan, saya lempar ide bagaimana konsepnya seperti ini dengan memadukan multimedia, ada game. Kemudian dia bisa Pak ini langsung bikin proposal, ajukan ke saya, biayanya cukup gede juga nih, tapi saya cari-cari dapat. Nah, jadilah konsep museum yang sekarang ini. Wah, luar biasa sekali Sobat Museum. Berarti tema kemarin sepi ing pamrih rame ing gawe itu cukup pas begitu Pak ya. Jadi kita sepi ing pamrih itu kita tidak terlalu mengharapkan pamrih, namun rame ing gawe banyak bekerja itu berarti pas sekali dengan pendirian atau semangat mendirikan Museum Sandi begitu Pak Zarul ya. Ya. Oke, untuk selanjutnya tadi dengan keterbatasan tadi Pak Sestama nih, kira-kira kendalanya apa Pak gitu kan? Apakah ada kendala karena anggarannya terbatas seperti itu, kemudian solusi-solusinya gitu ya seperti yang. Oke, baik. Ya memang kan ada dua hal yang saat itu harus dilakukan oleh tim museum. Yang pertama membangun museum sesuai dengan yang dijanjikan oleh Ngarso Dalem. Yang kedua adalah membangun rumah sandi. Ya, sekarang namanya rumah sandi ya? Iya, rumah sandi. Bangun rumah sandi, dua itu. Jadi kita melakukan tim itu dua hal. Tadi dengan keterbatasan, ya saya yang untuk museum karena sudah dijanjikan, tempat diberikan, kami melanjutkan. Nah kalau yang rumah sandi, ini harus ada pembebasan tanah, pembebasan lahan. Iya, kalau boleh dikatakan kan daerah di Duku itu, Samigalu itu kan daerah ya mungkin ya mudah lah kita membebaskan lahan, tapi suka dukanya ada juga ternyata. Ya, akhirnya juga kita bisa membebaskan lahan untuk dijadikan rumah sandi yang ada di Duku. Itu. Jadi dengan keterbatasan, ya misalnya contoh karena kantor Remsanak di Jakarta, sementara museumnya ada di Jogja, berarti kan sering pulang pergi. Nah ini anggaran perjalanan dinasnya, jadi kita kalau sekali kemari harus banyak mendapatkan hasil supaya nggak bolak-balik. Harus efektif gitu. Ya, harus efektif. Jadi cari apa yang harus dikerjakan, kemari 2-3 hari, balik diolah. Nah, untuk informasi termasuk konsep-konsep museumnya, semua juga konsep yang rumah sandinya. Jadi keterbatasan di situ, belum lagi karena ini tugas tambahan bagi tim, ya di sela-sela kegiatan menjalankan tugas utamanya, ini anggota tim juga menjalankan tugas tambahan ini. Jadi dengan waktu yang terbatas, ya semuanya harus berjalan. Ya alhamdulillah akhirnya selesai juga. Dan akhirnya Museum Sandi dapat diresmikan pada tanggal 29 Juli tahun 2008 begitu. 12 tahun ya. Iya, 12 tahun yang lalu dan tepatnya di hari Selasa Pon Pak saat itu ya. Makanya kalau di Museum Sandi ini Pak setiap Selasa Pon kami buka sampai malam Pak ya. Jadi ada acara Selasa Pon. Jadi itu adalah sejarahnya Sobat Museum, karena Museum Sandi saat itu diresmikan pada hari Selasa Pon tanggal 29 Juli tahun 2008. Ini kita karena saat ini sedang mendapatkan narasumber yang cukup mumpuni dan sebagai pelaku sejarah langsung. Nah, kemudian Museum Sandi dulu berlokasi di Jalan Kolonel Sugiono ya, jadi satu dengan Museum Perjuangan Pak Sestama ya. Kemudian sampai akhirnya berada di Kota Baru. Nah, ini mendapatkan tempat tersendiri, barangkali bisa diceritakan Pak Sestama kepada Sobat Museum. Ya, baik. Jadi 2006 kemudian tim bergerak dan sudah mendapatkan restu menggunakan Museum Perjuangan. Jadi Museum Perjuangan di Jalan Kolonel Sugiono itu kan ada sebenarnya satu lantai sama basement gitu. Ya, jadi basementnya ya kurang dimanfaatkan oleh pengelola Museum Perjuangan. Akhirnya kami diberi yang di basement.
ya memang agak ini juga, tapi basement identik kan tempat rahasia Museum Sandi, oh pas lah kita kait-kaitkan aja, akhirnya kita buat konsepnya turun ke bawah gitu di basement itu, dan alhamdulillah konsep jadi, satu ruangan itu kita bikin siklusnya itunya melingkar begitu kan, muter dia jadi. Dan ingat saya itu 2007 ada gempa bumi ya di Jogja, gempa, dan saat gempa itu juga mempengaruhi pelaksanaan pembuatan museum. Oh iya, karena itu tutup. Kondisi ya tutup, ya, betul, museum. ditutup. Itu tutup cukup lama, jadi kita nggak bisa melakukan apa-apa, nunggu kondisinya normal kembali. Kita juga ikut juga perbaiki di sana. Jadi saat itu sempat terpikir juga apa dilanjutkan di Museum Perjuangan atau cari tempat baru. Tapi ternyata Ngarso Dalem sudah punya niat, memang taruh di situ ada maksud tertentu gitu. Ya, jadi ditaruh Museum Perjuangan ada maksud tertentu, akhirnya kita tetap melanjutkan di Museum Perjuangan sampai tahun 2014. Ya, seperti itu. Ya. Jadi begitu Sobat Museum cerita kenapa Museum Sandi dulu lokasinya berada di basement Museum Perjuangan, dan akhirnya tahun 2014 pindah mendapatkan gedung baru begitu ya. Pak Sestama. Mungkin bisa diceritakan sedikit gitu saat mendapatkan gedung yang di Kota Baru ini. Ya. Jadi saat itu penggunaan di Museum Perjuangan dari sisi kunjungan saya pikir juga nggak jelek, artinya bagus, bahkan punya imbas ke orang mengunjungi Museum Perjuangannya. Kalau di atas jadi satu. Orang kan cukup tertarik dengan nama Museum Sandi. Ya, waktu itu saya bilang jangan Museum Persandian. Kalau Museum Persandian namanya kurang eksotik gitu ya, kurang menarik. Tapi kalau Museum Sandi orang penuh misteri. Misteri. Sandi apa nih gitu kan? Sandi suatu mata-mata, ya sandi rahasia segala macam. Jadi kami pertahankan Museum Sandi aja namanya. Ya. Nah, itu yang membuat orang penasaran. Jadi ingin berkunjung ke sana. Nah, kunjungannya makin banyak ya. Terus kemudian tempat kami melihat juga tidak bisa dikembangkan. Nah, saya waktu itu mengevaluasi dan membuat laporan kepada Bapak Kepala, Pak Joko, jelaskan. Terus Pak Joko, nanti kita cari di tempat yang lebih representatif, lebih luas. Ya, Kepala melakukanlah lobby pendekatan dengan Gubernur, Pak Gubernur. Dan akhirnya dapatlah di gedung yang sekarang ditempati. Alhamdulillah dapat disetujui oleh beliau, ya, dan ini juga saya pikir bangunannya kan ini bangunan termasuk bangunan heritage cagar budaya. Ya, jadi cocok lah, pas lah. Ya, jadi begitu Sobat Museum, cerita mendapatkan sebuah gedung yang merupakan cagar budaya dan juga pernah menjadi kantor Kementerian Luar Negeri dulu ya tahun sekitar 1948. Jadi lokasi Museum Sandi ini cukup spesial Sobat Museum. Berada di kawasan heritage, kawasan cagar budaya, karena di Kota Baru ini merupakan kawasan cagar budaya, dan gedungnya juga gedung cagar budaya. Jadi cukup spesial Sobat Museum. Seandainya nanti Museum Sandi sudah buka, jangan lupa mampir ke Museum Sandi yang merupakan salah satu museum mengenai kriptologi yang ada di Asia. Oke, setelah perkembangan Museum Sandi yang tadi ada perkembangannya Pak ya, barangkali ada saran nih Pak Sestama untuk Museum Sandi supaya lebih dikenal lagi dan juga menjadi tujuan utama kalau orang itu berkunjung ke Yogyakarta. Jadi kalau orang ke Jogja itu tidak hanya ke Malioboro, tapi kira-kira wah saya mau main ke Museum Sandi ini. Barangkali saran Pak untuk Museum Sandi. Oke, baik. Kalau bicara museum kan bicara sejarah. Sejarah persandian Republik Indonesia diawali dari pendirian ya Dinas Kode tahun 46 sampai sekarang. Tapi kalau koleksi tahun 80, 90, 2000 kan bukan sesuatu yang menarik lah, orang bisa dapatkan duluan. Nah, berarti kita harus mencari ya koleksi atau menarik ke belakang sejarah persandian pra kemerdekaan, proklamasi. Nah, itu harus dicari. Jadi pengembangannya ke museum
Sandi Nusantara lah, saya sebut gitulah, Museum Sandi Nusantara. Jadi sejak kerajaan-kerajaan. Kan dalam persandian itu ada dua ilmu kan. Yang pertama sandi sastra atau mungkin kriptografi kita kenal, ada sandi samar, steganografi. Ya, mungkin sandi kriptografi saya pikir mungkin kerajaan Nusantara belum lah kali. Nah, tapi steganografi ada sandi samar ini pasti, karena saat itu kerajaan dengan kerajaan ada pertempuran dengan kolonial misalnya, pasti menggunakan sandi samar gitu. Nah, ini digali, kalau ini bisa digali ya, risetnya harus kuat, silakan dilakukan risetnya itu tentunya juga dengan dengan pihak negeri Belanda juga yang berkompeten atau dengan sejarah-sejarah yang lain ya. Nah, nanti sudah dapat, kita bisa cari koleksinya. Jadi koleksi memang harus ditambah ya. Kalau cuma 46 sampai sekarang koleksinya nggak mungkin nambah kira-kira. Puter-puternya di situ aja. Tapi kalau ke belakang itu bisa nambah. Itu yang pertama. Yang kedua, fungsi literasinya juga diperkuat ya. Karena kita tahu setelah Lemsanak menjadi Badan Cyber dan Sandi Negara, fungsi keamanan cyber menjadi hal yang mungkin cukup berat gitu kan. Meliterasi masyarakat, mungkin fungsi itu juga museum harus bisa ditingkatkan. Ya, jadi Sobat Museum ada 3 saran tadi dari Pak Sestama. Yang pertama adalah riset diperkuat, ya Pak. Kemudian koleksi ditambah, dan juga edukasi dan literasi budaya keamanan informasi itu diperkuat lagi, gitu Pak Sestama. Baik, ini cukup menarik sekali. Namun dikarenakan waktu juga yang membatasi kita, terima kasih sekali Pak Sestama sudah sama-sama berkenan hadir. Beliau dari Jakarta, gitu kan, hadir langsung di Yogyakarta untuk mengisi acara Ngelas Ngerumpi Selasa. Dan untuk selanjutnya jangan lupa Sobat Museum menyaksikan juga Ngelas edisi-edisi selanjutnya. Dan untuk saat ini saya rasa cukup Pak ya. Terima kasih sekali atas kehadirannya dan sampai jumpa di Ngelas edisi selanjutnya. Salam sahabat museum, museum di hatiku.